nanti tolong cermati benar apa yang sobat semua belum paham, tanyakan ya. Oke, untuk menyingkat waktu biar nanti waktu dengan Pak Kosa semakin panjang, saya persilakan Pak Kosa untuk memberikan ilmunya pada teman-teman kita ini agar semakin tercerahkan. Monggo Pak Kosa, waktu dan tempat kami Baik, terima persilakan. kasih Pak Budi. Selamat sore teman-teman. Sore, Pak. Oh ya, 1, 2, 3, 4. Ya, 4 respon. 5. Great, thank you very much. Ya, sayangnya saya hanya melihat warna hitam. Jadi, mari kita on-kan kamera, saling melihat satu sama lain sambil melirik kanan kiri atau mungkin sambil motret gebetan. Ada yang gebetan saling di sini nggak? Oke teman-teman semua, silakan kamera dinyalain. Silakan. Nggak ada. Adanya beda prodi, Pak. Oh, adanya beda prodi. Ya. Wah ya, mumpung ini sebenarnya kan mumpung bersama-sama itu ada kesempatan untuk melepaskan komitmen jomblo. Jomblo itu memang komitmen, tapi jangan dipelihara komitmen itu ya. Cari kesempatan saja. Baik, nah nama saya Kosa. Saya bukan pemer, saya tidak memper, tapi kalau diper boleh. Jadi itu nama saya. Saya mengajar di Sanata Dharma, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Lalu saya selesai doktoral saya dari Filipina, dan kalau masalah TOEFL itu saya sudah ambil TOEFL berulang kali, dan saya juga mengajar TOEFL. Nah, tadi sudah teman-teman juga sudah melakukan 1 bulan ya training TOEFL. Itu berarti teman-teman sudah khatam TOEFL itu. Lalu sudah tes juga. Nah, artinya sudah banyak pengalaman. Nah, lalu saya terus bertanya-tanya, saya terus ngomong opo ini, ya kan? Karena teman-teman sudah kursus, sudah ada pelatihan, sudah tes juga, lalu ya kita ngobrol-ngobrol saja. Nah, kemarin Pak Budi ngendiko untuk listening saja Pak. Oh baik, listening, mendengarkan. Nah, mendengarkan itu menjadi masalah pelik. Karena seringkali hubungan itu pecah karena tidak bisa mendengarkan. Nah, sama juga sama TOEFL. Ya. Telinga kita itu tidak terbiasa mendengarkan bahasa Inggris. Yang kita biasa dengar itu Lalisa, BTS, Blackpink. Nah, itu malah kita terbiasa. Oh ya, selain perkenalan, ini sambil saya juga Blink, member Blink saya. Saya suka nonton Blackpink, highlight nonton. Jadi kalau pokoknya ada video klipnya Blackpink gitu, saya tonton, tapi saya mute karena saya tidak tahu bahasanya. Saya hanya suka nonton jogetnya saja. Gitu. Nah, kembali lagi ke listening, TOEFL. Kita tidak terbiasa mendengarkan listening, terutama bahasa Inggris. Nah, itu menjadi masalah. Karena apa? Karena TOEFL itu, kalau ya saya yakin teman-teman sudah ada pengalaman. Tes pertama yang diteskan itu listening dulu. Ya kan? Setelah listening, baru structure dan written expression. Baru setelah itu reading. Nah, kita tidak terbiasa mendengarkan, kita dipaksa mendengarkan untuk 35-40 menit, 50 soal, kita mendengarkan, omong opo iki, ya kan? Lalu
setelah itu kita sudah capek karena atensi kita sudah full untuk mendengarkan, lalu masuk ke structure yang waktunya sangat terbatas. Kita dikejar waktu, kita tambah capek. Lalu reading. Reading, membaca teks panjang yang ada kita ngantuk. Nah, ada banyak kejadian, ada banyak cerita pada saat pertengahan structure test dan reading itu banyak yang tertidur. Karena apa? Capek. Nah, saya sekarang cuman ingin berbagi cara-cara atau ya mungkin cara-cara, kalau cara-cara teman-teman sudah katam ya, sudah banyak belajar tentang TOEFL. Mungkin beberapa hal yang perlu kita perhatikan lagi untuk TOEFL. Ada satu hal yang perlu saya highlight di sini. If you have the chance, saya boleh pakai bahasa Inggris atau tidak ini? Bagaimana teman-teman? Boleh, Pak. Oke, thank you. Karena saya itu ya agak kagok kalau pakai bahasa Indonesia. Ya. If you have the chance, please take ITP. Kalau ada kesempatan atau ada pilihan dan teman-teman bisa memilih, pilihlah ITP atau paper-based TOEFL. Karena apa? Itu yang paling gampang. Kalau maunya teman-teman harus mengambil IPT, ya sambil berdoa, puasa, terus latihan. Karena memang IPT yang paling baru itu memang agak susah. Tidak susah, tapi agak susah. Dan TOEFL itu memang digunakan untuk melihat seberapa familiar kita dengan bahasa Inggris. TOEFL itu kan memang tes standar yang digunakan, terutama untuk sekolah-sekolah yang di Amerika, untuk melihat seberapa familiar kita dengan bahasa Inggris, terutama academic English. Kalau maunya di European sama Australia itu mereka lebih ke IELTS. Kembali lagi, kalau teman-teman punya pilihan, bisa memilih, silakan pilih ITP. Karena itu paling gampang dan paling murah. Dan masih widely accepted di mana-mana. Gitu. Untuk standar minimal berapa TOEFL-nya itu masing-masing institusi punya standar sendiri-sendiri. Ada yang minimal 600, ada yang minimal 500, ada yang minimal 550, tapi tidak ada yang minimal 450. Jadi kalau maunya skor teman-teman itu masih sekitar 450, cemut ya kakak, nah, itu silakan diperbaiki dan dikembangkan lagi, dilatih. TOEFL itu hanya masalah latihan, teman-teman. Seperti kalau maunya listening itu juga masalah pembiasaan dan masalah latihan. Kalau teman-teman punya pacar gitu ya, nah ini latihan mendengarkan itu sangat perlu. Kalau tidak bisa mendengarkan pacar, untuk TOEFL saja sudah susah. Nah, mulainya dengarkan pacar. Kalau belum punya pacar, cari. Kalau baru punya satu, cari lagi. Gitu ya. Pokoknya latihan untuk mendengarkan. Latihan mendengarkan itu yang pertama. Listen to what exactly? Listen to English. Any kind of English. You need to listen to it carefully. You need to try to understand the language. Kalau pokoknya bisa, silakan teman-teman berlatih yang kalau pokoknya yang enak itu nonton film-film Hollywood.
Karena apa? Karena mereka menggunakan American accent. Dan TOEFL itu menggunakan American accent. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebelum tes. Ini penting. Sebelum tes, jangan lupa membersihkan telinga. Pastikan tidak ada blokade di dalam telinga. Sehingga suara itu bisa langsung masuk. Tidak bouncing out, tidak memantul keluar karena ada blokade di telinga. Jadi bersihkan telinga, lalu berdoa. Itu tips yang paling umum. Oke. Lalu kalau kita lihat mau bicara yang lebih spesifik, Bu Cita sudah membagikan materi saya, jadi teman-teman bisa sambil baca. Ya. Judulnya itu mengerjakan TOEFL ITP. Khususnya di listening section. Saya tidak akan membahas yang structure atau written expression dan reading. Tapi nanti kalau maunya ada pertanyaan tentang itu bisa kita bahas bersama-sama. Ini nama saya, PHD, Permanent Head Damage. Sayangnya itu. Ya. Nah, listening comprehension itu merupakan bagian pertama dari keseluruhan TOEFL ITP. Dengan durasi antara 35 sampai 40 menit dan 50 soal. Gitu. Antara 35 sampai 40 menit tergantung durasi conversation-nya. Ya. Nah, ada 3 recording, ada 3 jenis recording yang digunakan di dalam TOEFL. Ya. Yang part A itu conversation, dialogues antara man and woman, male and female. Selalu itu. Selalu cowok dan cewek. Kalau yang pertama itu cewek, yang kedua pasti cowok. Nah, pertanyaannya pasti cewek. Kalau yang pertama ngomong itu cowok, yang kedua pasti cewek, lalu pertanyaannya cowok. Itu selalu itu. Dialogues. Kenapa male and female? Untuk membedakan first line and second line. Nah, kenapa perlu dibedakan? Karena itu menjadi signifikan di dalam tes TOEFL. Oke. Signifikannya bagaimana? Nanti kita bahas. Lalu yang part kedua itu short conversation atau class discussion. Itu yang bagian yang kedua. Ini karena conversation ini bergantian. Cowok, cewek, cowok, cewek, dan lain sebagainya. Ya. Yang ketiga, part C itu kuliah. Jadi kelas, mostly kelas. Mini lectures. Di sini teman-teman akan mendengarkan penjelasan. Nah, kalau ada pertanyaan, wah, ini saya itu belajar akuntansi ya Pak, saya nggak tahu masalah sejarah. Jangan khawatir teman-teman. Karena semua jawaban itu ada di sana. Kita tidak perlu menggunakan ingatan kita. Yang perlu kita gunakan adalah telinga kita. Ya, khususnya untuk yang listening. Nah, strategi umumnya apa? Strategi umumnya, kalau mamanya teman-teman mengambil ITP atau paper-based TOEFL, dan teman-teman sudah mengambil pelatihan TOEFL, save your time, save your energy, not to read the instruction. Tidak perlu membaca instruksinya, karena apa? Instruksinya semuanya sama. Kalau pokoknya teman-teman bisa conserve your energy, itu teman-teman tidak akan terlalu capek nanti at the end of TOEFL test. Sehingga konsentrasi teman-teman masih bisa optimal pada saat reading. Ya. Dan pastikan teman-teman sebelum tes itu paham petunjuknya.
paham apa yang akan teman-teman hadapi. Yang kedua, konsentrasi penuh. Karena apa? Listening-nya itu hanya diputar sekali. Tidak ada pengulangan. Dan yang ketiga, ini yang penting juga. Bahwa tingkat kesulitan soal itu dimulai yang paling mudah hingga paling sulit. Dari nomor 1 sampai 50 itu gradually increases. Jadi nomor 1 sampai 10 itu paling mudah, 41, 50 paling sulit. Untuk tes itu. Anda memiliki jeda waktu 20 detik dari soal yang satu ke soal yang lain. Jadi dalam 12 detik, Anda harus sudah menjawab pertanyaan dan membaca pilihan jawaban soal selanjutnya. Ini ya. Jawab semua pertanyaan. Walaupun Anda ragu atau tidak tahu jawabannya, tebak. Nah, kalau maunya tes TOEFL, Anda menggunakan kaos oblong, ya agak susah. Ada baiknya kalau teman-teman menggunakan hem atau kemeja yang kancingnya lebih dari 4. Sehingga apa? Kalau teman-teman ragu-ragu, bisa menghitung kancing. Kalau polo shirt hanya 2, jawabannya hanya A, B saja. Jadi ini silakan teman-teman mengenakan kemeja atau yang kancingnya banyak. Ya, saya itu senang bercanda, teman-teman. Dan seringkali candaan saya itu jayus. Nah, tapi saya punya prinsip in my life. Jayus yoben, sepenting urip. Itu prinsip saya. Gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah strategi yang spesifik untuk part A atau conversation atau dialogues. Terdiri dari 2 lines. Hanya ada cowok, lalu jawab, lalu pertanyaan. Ya. Ketika mendengarkan, fokuslah pada line kedua setiap dialog. Karena apa? Jawabannya itu biasanya tersirat di line kedua. Nah, selama pelatihan teman-teman pasti ini sudah dibahas. Ini menjadi mantra bagi kita. Kalau pokoknya kita miss pertanyaan yang lain yang pertama, kita nggak usah panik. Fokusnya ke lain yang kedua. Ingatlah bahwa pada lain kedua, restatement, ya. Jadi dengan kata lain. Jadi nanti kalau teman-teman mendengar kata yang mirip, itu bukan jawabannya. Itu jebakan. Sorry. Structure and expression akan keluar pada tes secara tetap. Jadi misalnya, I'll say, and then you can say that again, dan lain sebagainya. Itu pasti akan muncul. Nah, selama pelatihan kemarin, teman-teman sudah membahas. Itu artinya apa? Gitu kan? Strukturnya itu hampir selalu pasif, negatif, conditions, dan wishes. Untuk functional expression, itu agreement, I'll say, uncertainty, you can say that again. Itu juga bisa. Itu juga bisa agreement, itu juga bisa uncertainty, itu juga bisa question atau surprise. Idiomatic expression itu juga muncul. Two-part verbs atau idiom. Nah, nomor 1 sampai 5 itu paling mudah di part A. Nomor 25 sampai 30 itu yang tersulit. Karena part A itu hanya ada 30 nomor.
Setelah itu part B dan part C. Ini yang dialogs. Ini yang part A. Oke. Jadi silakan teman-teman nanti kalau pokoknya ambil tes lagi, TOEFL lagi, dan kemarin banyak miss-nya, fokus saja di line yang kedua. Jawaban dari yang pertama. Jadi yang pertama itu biasanya selalu memberi konteks. Konteksnya apa? Lalu jawaban kedua itu jawabannya. Itu. Nah, ada beberapa contoh di sini. Coba kita lihat. Can you tell me if today's matinee is a comedy, romance, or western? I have no idea. Nah, di sini line kedua ini menjadi jawabannya. What does the woman mean? Jawabannya apa, teman-teman? A, B, C, D? D. D. Setuju? Ada any other opinion? Ya. Oke. Nah, I have no idea itu artinya atau the statement dari she doesn't know. I have no idea. She has strong ideas about movie. Idea, ideas. Same word, most probably not the answer. Ingat sekali lagi bahwa jawaban ini adalah statement dari line kedua. Baik, yang kedua. Was anyone at home at Bob's house when you went there to deliver the package? I rang the bell, but no one answered. What does the man imply? Ya. Lalu jawabannya apa, teman-teman? A, B, C, D? I rang the bell, but no one answered. B. B? Ada yang lain? Baik. Jawabannya adalah B. Benar. Ya. Yang ketiga. You just got back from the interview for the internship. How do you think it went? Apa yang kita miss ini nggak masalah. I think it's highly unlikely that I got the job. What does the man suggest? A, B, C, D? Maybe C. C. Yes, that's right. Karena apa? Kita lihat, misalnya ini, line 2. Highly unlikely that I got the job. Unlikely, unlikely, unlikely. Same word. Mungkin bukan the answer. Ya kan? Kita usaha untuk tidak melihat yang pilihan A. Lalu yang B, highly, high level, similar sound, itu jelas bukan jawabannya. We can omit option B. He had an excellent interview. Jadi pilihannya antara A, C, dan D, ya kan? Baru kita pilih C karena apa? Artinya memang yang C. Jadi itu cara kita untuk melihat. Tapi memang kita harus melakukannya dengan cepat. Bagaimana kita bisa melakukannya dengan cepat? Latihan mendengarkan. Gitu. Ini contoh yang selanjutnya. To have something to eat. If the food looked fresh, I would eat some. What does the woman mean? Kira-kira yang mana? A, B, C, D. If the look fresh, I would eat some.
A. A, she's not going to. Karena apa? Karena memang kalau conditional. If the food look fresh, I would eat some. Jadi, in reality, the food did not look fresh. Nih, fresh food look fresh. Yang B dan C similar sound bisa di-drop. Jadi pilihannya antara A dan D. 50% already. Oke. Itu. Lalu selanjutnya, the flight must have taken longer than usual. Had the flight left on time, we would not have arrived so late. What does the man say about the flight? A, B, C, D. Had the flight left on time, we would not have arrived so late. Artinya apa? Yang kedua, pesawatnya on time atau tidak? Tidak. Tidak. Jadi, artinya apa? D. Oke. Lalu yang terakhir ini. Are you sure you want to go out? You do not seem to be feeling very well. If there were some aspirin in the medicine cabinet, I would not need to go to the drugstore. Nah, what does the woman mean? A, B, C, D. If there were some aspirin in the medicine cabinet, itu kalau ada aspirin di kotak obat, aku nggak perlu pergi ke apotek. Just say A, she really is feeling fine. Enggak. There is plenty of aspirin in the medicine cabinet. If there were some aspirin, nah itu kan berarti di sana tidak ada. D, she does not need to go out. Dia perlu ke apotek. Jadi jawabannya C. Gitu. Nah, tantangannya adalah we need to do this within 12 seconds, dalam 12 detik setelah pertanyaan itu dilontarkan. Dan pertanyaan-pertanyaan yang 3 terakhir ini itu di bagian akhir biasanya. Kalau yang awal-awal itu pertanyaan semacam ini. Ya. Jadi kembali lagi bahwa pertanyaan di TOEFL listening itu progresses from the easiest to the hardest. Itu yang part A. Nah, lalu untuk yang part B dan part C bagaimana? Mereka part B and part C itu most likely the same. Karena apa? Karena tingkat kesulitannya di atas part A. Memang part B and part C itu lebih sulit dari part A. Ya. Kalau part B itu conversation, longer conversation, part C itu monolog. Nah, percakapan untuk part B itu antara 2 orang atau lebih, terdiri dari 7 sampai 8 baris percakapan mengenai topik tertentu dan diikuti beberapa pertanyaan. Lalu bagaimana kita bisa menjawabnya? Itu nanti kita bisa follow, mengikuti. Jadi dari conversation itu selalu dari awal. Pertanyaannya itu selalu in chronological order. Jadi tidak akan yang melompat-melompat. Jadi teman-teman bisa sambil mengikuti, sambil mendengarkan dan mengikuti. Jawabannya itu kira-kira apa? Terdiri dari percakapan sehari-hari, percakapan tentang pendidikan, dan ceramah. Ceramah ini khusus untuk part C. Satu percakapan diikuti oleh beberapa pertanyaan. Nah, yang paling umum, pertanyaan yang paling umum,
di part B dan part C itu adalah topik. Topiknya itu dari mana? Topiknya itu di baris-baris awal. Dengarkan baik-baik baris pertama percakapan. Biasanya informasi tentang topik, gagasan utama, atau subjek yang sering ditanyakan berada di bagian awal, di baris awal. Ini berbeda dengan part A. Kalau part A, kita fokus ke baris yang kedua. Kalau ini, kita fokusnya di baris yang pertama. Sembari mendengarkan, carilah informasi tentang siapa yang berbicara. Ini khusus untuk part C ya. Di mana dan kapan percakapan tersebut berlangsung dan ditujukan kepada siapa ceramah tersebut. Ya. Di part B itu conversation itu kadang-kadang kita juga ditanya. Yang bicara itu siapa? Yang tanya itu siapa? Apakah student atau librarian atau siapa? Itu beberapa kali juga ditanya. Lokasi conversation atau seminar atau monolog itu juga beberapa kali ditanya. Nah, kalau pokoknya kita lihat di jawaban itu ada tempat, library, office, pasti pertanyaannya pasti tentang tempat. Jadi teman-teman bisa langsung try to understand the conversation and try to interpret where the location of the conversation take place. Ya. Jawab semua soal walaupun ragu. Yang perlu diingat bahwa tidak ada pengurangan nilai di IPT. Di paper based TOEFL tidak ada pengurangan nilai. Kalau IPT itu lain soal. Kalau IPT nanti kalau ada banyak yang salah, levelnya pasti akan turun. Ya. Jadi itu. Tapi kalau ITP itu tidak akan ada pengurangan nilai kalau salah. Jadi kalau tidak tahu, jawab saja. Nah ini contoh. Contoh untuk part B. Can I help you? Pertanyaan yang lain pertama. I'm interested in opening an account. Fokus di sini. Nah, kalau I'm interested in opening an account, biasanya lokasinya di mana? Di mana kita akan open an account? Is it library, office, atau di mana? Bank. Yes, maybe bank. That's correct. Karena kita akan membuka account itu di sebuah bank. Tidak mungkin di library kita akan membuat account. Okay. Well, we have several types of accounts. Checking accounts, saving accounts, money market accounts, time deposit accounts. Jadi ini juga menjadi clue. Oke, Mbak Rahmi, Tantri Rahmawati, silakan. Apakah ada pertanyaan? Yes, Mbak Tantri Rahmawati. Atau mungkin pertanyaan chat, Pak, mungkin. Oh ya, atau mungkin nanti kalau teman-teman ada pertanyaan jangan ragu untuk langsung raise hand atau cut me, oke? Atau mungkin ditulis di chat box. Baik. It is a checking account that I'm interested in. And checking account. Maaf. Nah, checking account itu menjadi salah satu clue. Karena di nomor 1 itu ada checking account. Ini tidak usah langsung dijawab dulu, tapi diingat-ingat. Oh, jawabannya kira-kira ini. I can help you with that. First, you have to fill out a form, and then I need to see some identification. That's all about. That's about all there is to it.
Okay, that sounds easy enough. Thanks for your help. Nah, baru pertanyaan. What type of account does the woman want? Ini. Jadi sambil kita mendengarkan, kita bisa predik jawabannya. TOEFL ITP atau paper-based TOEFL itu sekali lagi TOEFL yang paling gampang dan paling predictable, yang bisa kita prediksi jawabannya. Di mana saja lokasinya itu kita bisa prediksi. Asal kita fokus, konsentrasi. Konsentrasi itu yang paling utama di listening. Nah, ini contoh tentang part C. The settling of the first formula, bla bla bla. Nanti karena teman-teman sudah dapat PPT-nya, silahkan teman-teman lihat. Nah, pertanyaannya ini. On the recording you hear what is the topic of the talk? Topik. Kalau topik kita biasanya di bagian awal. Ya. TOEFL itu mengikuti traditional way of idea development di bahasa Inggris. Idea development di bahasa Inggris itu selalu diawali dengan topik, lalu supporting ideas, lalu restatement kalau ada kesimpulan. Itu tradisional. Itu yang selalu digunakan di TOEFL. Jadi kalau pertanyaannya tentang topik, itu selalu di bagian awal. Karena selanjutnya pasti akan diikuti oleh supporting ideas. Gitu. Ya. Jadi kalau pertanyaannya tentang topik, itu selalu ke atas. Reading itu juga seperti itu. Reading itu conventional traditional idea development dari topic sentence, supporting sentences. Selalu seperti itu. Oke. Jadi nanti silakan teman-teman coba untuk membahas atau menjawab pertanyaan ini dengan membaca. Nah, tapi kan ini listening, Pak. Nah, contohnya itu tulisan. Bagaimana kita berlatih untuk listening? Nah, kita bisa berlatih listening dengan membaca teks itu reading aloud, by reading aloud, jadi membaca keras, dan coba dipastikan bahwa pronunciation teman-teman itu benar. Jadi kalau pronunciation teman-teman itu benar, telinga kita akan terbiasa mendengarkan bahasa Inggris. Tapi kalau yang kita bacanya asal-asalan, ya telinga kita tidak akan terbiasa mendengarkan bahasa Inggris. Itu kalau kita tidak memiliki akses untuk latihan TOEFL. Jadi itu sebenarnya kunci atau kisi-kisi atau hal yang perlu kita perhatikan di listening. Lalu sekarang mari kita berdiskusi. Kalau maunya ada pertanyaan, mari kita diskusikan bersama-sama. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Apakah ada yang jelas? Mari silakan. Tantri Ramawati sepertinya raise hand. Ya. Silakan Tantri Ramawati. Tantri Ramawati silakan pertanyaannya diajukan.
Oh, masih belum muncul. Nah, halo Tantri. Atau kalau maunya tidak, mungkin bisa diketik juga bisa. Ya. Kalau maunya masih ada pertanyaan atau masih ada hal yang mau diperdalam lagi, silakan. Mungkin teman-teman bingung apa yang akan ditanyakan Pak Kosa. Iya. Jadi Ya, karena mohon dimaklumi karena ini bukan bahasa ibu. betul. Nah, itu yang sebenarnya menjadi masalah kita karena kita tidak menggunakan bahasa Inggris. Tantangan bagi kita orang Indonesia itu kalau punya tes TOEFL itu listening itu yang paling susah. Karena memang kita tidak terbiasa. Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah membiasakan mendengarkan. Latihan mendengarkan itu. Jadi memang susahnya TOEFL itu di listening. Begini Pak Kosa, kadang-kadang kalau kita, ini ya saya ya, lagu-lagu barat itu suka. Ya, kita nyanyi lafal per lafalnya bisa. Ya. Tapi kalau kemudian itu kita transfer energi kita untuk belajar bahasa Inggris, menjadi hilang itu. Jadi kalau suruh ngapalin lagu barat, cepet. Yeah. Tapi kalau suruh mempelajari tentang structure itu nggak nemu akhirnya. Iya, jadi lagu barat itu bisa kita gunakan untuk latihan, Pak. Latihan mendengarkan. Jadi kita latihan untuk recognizing the words. Oh iya, betul. Jadi kita latihannya untuk lagu itu hanya apa? Untuk mengidentifikasi. Oh ini kata ini. Oh ini kata itu. Oh iya. Gitu. Karena memang biasanya kita ya. Betul. Jadi untuk lagu itu hanya untuk pelafalan. Lalu kalau untuk structure jangan lagu, teks. Itu. Jadi kalau maunya kita akan membiasakan diri tentang structure, kita baca teks, kita baca newspaper dalam bahasa Inggris, Jakarta Post atau Times atau Viva News, tapi yang bahasa Inggris. Itu kita akan berlatih secara implisit structure itu. Ya. Kalau umpamanya kita mendengarkan lagu untuk belajar structure, itu susah karena lagu itu pada dasarnya spoken language, bukan academic language. Sedangkan kalau teks itu lebih ke academic language. Dan TOEFL itu academic language yang kita sasar. Itu. Jadi kalau mendengarkan lagu apakah bisa membantu? Bisa, tapi tidak secara langsung. Itu ya, teman-teman. Jadi kalau skor teman-teman masih rendah, jangan khawatir, tetap semangat. Masih bisa dicoba lagi dan masih bisa dilatih. Karena bahasa itu sebuah keterampilan. Nah, kalau keterampilan itu perlu latihan. Latihan mendengarkan, latihan membaca, latihan speaking, dan latihan menulis. Itu keterampilan. Ya. Walaupun ada teori-teori, tapi kalau untuk TOEFL kita tidak perlu yang memahami teori-teori secara mendalam. Yang penting kita bisa menggunakan bahasa tersebut. Itu TOEFL. Gitu ya. Jadi intinya adalah kita berusaha untuk membiasakan diri, teman-teman. Baik itu di bahasa Inggris lisan ataupun tertulis. Kalau lisan itu untuk di listening-nya, kalau yang tertulis itu untuk yang structure dan written expression dan reading. Jadi semuanya akan tercover.
Oke Pak, Ya, ini ya pengalaman saya juga ya, saya juga kadang masih kesulitan, nggak anak-anak aja, saya sendiri aja ngerjain TOEFL ya masih awak gitu ya Pak. Ya listening itu gimana ya Pak, kalau mau latihan tuh apa harus sering mendengarkan orang ngomong gitu kan kadang-kadang kita nggak ngerti artinya, pelafalannya ini artinya apa, kadang beda persepsi, dalam pengucapannya, kita ngartikannya ini ternyata bukan ini, jadi pas milih jawabannya jadi keliru gitu loh Pak. Itu latihannya, biar kita terbiasa mendengarkan tuh lebih cepat apa Pak, pakai apa? yang cepat caranya gampang Bu, mendengarkan. Latihan mendengarkan. Mendengarkan apa? Apapun dalam bahasa Inggris. Jadi Mmm, kalau pokoknya misalnya film gitu kan, seringkali kita nonton film kalau di Netflix atau di TV itu kan subtitlenya bahasa Indonesia. Yang ada kita tidak nonton filmnya, tapi kita nonton subtitle. iya. Ya, nah kalau pokoknya ada kesempatan atau ada sarana ganti subtitlenya menjadi bahasa Inggris. Jadi kita mendengarkan dan kita tahu, oh ini toh katanya itu seperti ini. Jadi dengan demikian secara internal nanti kita akan paham, oh kata ini cara melafalkannya seperti ini. Semakin banyak nonton film, semakin banyak mendengarkan, semakin terlatih telinga kita. Berarti banyak nonton film ya. Ya masalahnya tuh anak-anak sekarang sukanya nonton drakor Pak, nggak Nah, suka nonton misalnya kalau pokoknya Squid Game, nah, cari yang Squid Game yang yang dubbingnya bahasa Inggris bukan yang bahasa Korea. Jadi kan nah, ada itu Squid Game yang ya ya. bahasa Inggris. Jadi itu. Jadi atau drakor-drakor yang lain itu kan ada juga yang dubbing bahasa Inggris. Kita gunakan dubbing bahasa Inggris itu untuk melatih telinga kita. Saya kira solusinya atau latihannya, cara latihan hanya itu. Karena listening itu kan keterampilan juga, dan kita melatih keterampilan itu kan dengan memaksa diri untuk mendengarkan kalau itu listening. Mau tidak mau harus Mau latihan tidak mau ya. mendengarkan. Iya. Oh. Iya, kalau kan latihan itu kan, dialognya kan sudah tertera, tertulis itu kan kadang kita bisa, oh ini langsung bisa diraba. Tapi kalau listening langsung itu kan kadang langsung cepet gitu kan, Iya, belum sampai artinya apa, terus udah ganti dialog lagi kan betul. seperti ya. Betul. Nah, Makanya itu kan makanya kalau di uh, skills TOEFL itu ada satu skill itu yang uh, kita harus menghindari suara yang mirip. Ya. Kita tidak fokus ke makna, tapi ke suaranya. Kalau suaranya mirip, itu jelas bukan jawabannya. Itu bisa kita hindari. Kalau kita kecenderungan ya kalau ada suara yang mirip, kita pilih. Nah, Mbak, itu malah jadi masalah di TOEFL. Kalau di TOEFL ada suara yang mirip, itu dihindari. Atau katanya sama, bahkan itu ya itu Pak ya. harus hati-hati. Iya, itu hati-hatinya itu bisa jebakan, bisa memang jawabannya itu. Tapi kalau suaranya mirip, nah itu sudah dibuang saja. High level sama highly itu kan suaranya mirip. Highly dan high level itu kan mirip. Jadi kalau contoh tadi, kalau pokoknya ada high level ya sudah, high level dibuang saja, nggak usah dipilih. Itu pasti, gitu ya. Jadi sekali lagi kalau ITP itu predictable, kita bisa mengira-ira, kita bisa predik jawabannya itu yang mana. Begitu Bu Cita dan teman-teman. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ada dari kalian untuk bertanya lagi kepada Pak Kosa, bagaimana kendala waktu kalian latihan mengerjakan TOEFL kemarin? Boleh selain listening atau mungkin instruksinya? Listen.
Silakan. Ini kan dari prodi akuntansi, Pak. Mereka kebanyakan ngitung uang gitu, Pak, kalau kuliah ya. Jadinya kalau mau ngomong, kalau Ahmad itu emang agak susah deh. Makanya mereka milih jurusan akuntansi. Bu, saya ngitung duit aja, Bu. Saya kalau bahasa Inggris agak susah gitu. Makanya sering ada pelatihan-pelatihan seperti ini biar mereka Luar biasa, biar mantap. lebih biar mereka tahu ya TOEFL lebih mendalam seperti apa. Ayo silakan. Kalau ada yang Silakan. bertanya kemarin, Apakah ada pertanyaan? ya masa dari 100-an nggak ada yang bertanya atau mungkin sudah paham? Atau ada kegalauan? Ya, atau mungkin perlu diadakan latihan tes lagi? Oke, masih belum ada yang bergerak. Mohon Ini izin bertanya, Bu. Oh ya, oke, silakan. silakan. Kalau kata kuncinya cara Dengan ngerjain Mbak siapa? siap, saya Hesti Dwi Wijayanti, mohon izin bertanya. Semester berapa? Siap semester 5. Semester 5, silakan. Kata kuncinya ngerjain structure itu gimana ya, Bu? Biar lebih pahamnya gitu. Oh, oke. Ini lanjut ke structure, Pak. Ya. Kuncinya. Kata kunci untuk belajar structure. Structure bahasa Inggris itu kuncinya hanya satu. Subjek dan verb. Itu kuncinya. Teman-teman harus bisa identify subjeknya mana, verbnya mana. Nah, untuk structure kita harus melihat kalau subjeknya itu singular, verbnya pasti mengikuti. Ya, jadi subjek dan verb itu selalu mengikuti subjeknya. Kuncinya hanya itu. Dan di TOEFL permainannya hanya subject verb agreement. Walaupun nanti di bagian akhir yang bagian lebih susah itu ada kombinasi subclause gitu. Tapi jumlahnya tidak banyak. Jadi kalau yang bagian-bagian akhir itu banyak ngawurnya, nggak masalah asal yang di bagian-bagian depan itu banyak benernya. Gitu. Jadi ITP itu seperti itu. Kalau bagian depan-depan itu banyak benernya, bagian belakang itu banyak salah nggak masalah. Karena nanti kalau tapi jangan yang separuh-separuh ya. Kalau separuh-separuh ya memang hasilnya tidak bisa sampai 500. Tapi kalau hanya 3/4 atau yang benar-benar tidak bisa itu hanya 5 soal gitu katakanlah. 550 bisa lah. Itu. Jadi kuncinya kalau structure memang subject, verb, and they should agree one another. Harus ada agreement antara subjek dan verb. Begitu. Itu jawaban yang kalau pertanyaan tentang kata kunci. Begitu, Bu Cita dan Mbak Hesti. Bagaimana, Mbak Esti? Ada pertanyaan lagi mungkin? Siap, cukup, Bu. Terima kasih. Oke. Hey. Silakan yang lainnya boleh. Writing juga boleh. Kesulitan kemarin kalian di mana selain di structure? Mungkin sekalian ya tipsnya triknya yang untuk writing-nya, Pak. Oh, ada writing juga? Ya. Belum ada ya. Reading, maaf. Reading. Kalau reading itu kalau kuncinya reading seringkali itu topik, pertanyaan kan tentang topik. Nah, topik itu selalu ada di awal paragraf. Dan kalau hanya mau ditanya tentang hubungan satu paragraf dengan yang lain, dilihat akhir paragraf apa, awal paragraf apa, terus kita lihat. Gitu. Jadi sekali lagi bahwa TOEFL itu menggunakan academic English. Dan di academic English itu menggunakan idea development, traditional idea development, atau conventional idea development. Topic, supporting ideas, restatement of the topic.
Itu selalu itu. Reading seperti itu. Ya. Lalu ini ada pertanyaan ini dari Will Channel. Mas atau Mbak Mas ini kelihatannya. Galau apabila menghadapi tes, pasti gugup atau nervous. Itu hal yang wajar, Mas atau Mbak. Jadi sering terjadi baru memulai tes sudah gagal konsentrasi. Itu juga hal yang wajar. Setiap kali kita ketemu orang baru itu kita deg-degan. Apalagi kalau pas PDKT itu juga kita deg-degan. Kita juga gagal konsentrasi. Mau ngomong ke kanan tapi malah bilangnya ke kiri. Itu hal yang wajar. Selain itu kesulitan dalam tes listening itu biasanya mengenai sinonim. Seperti unlikely, unsuccessful. Nah, itu bisa dilatih. Lalu solusinya bagaimana? Biasakan sehingga Anda tidak menjadi asing dengan TOEFL. Kalau Anda masih asing dengan TOEFL, itu seperti kita PDKT hari pertama. Mau deketin aja deg-degan, apalagi jejeran, nggak bisa ngomong, glageben, nggak bisa dengar apa-apa. Itu yang terjadi dengan TOEFL. Caranya latihan mengerjakan soal TOEFL. Di internet itu ada banyak kali latihan TOEFL yang bisa kita latih secara gratis, yang bisa diakses secara gratis. Nah, mungkin saat ini karena belum merasa butuh, teman-teman, ya besok-besok saja lah. Nah, tapi kalau teman-teman pas butuh, bisa mana? Pertanyaan ini jawabannya apa? Itu pasti bisa menemukan. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Atau sudah cukup? Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8, Pak. Mungkin anak-anak sudah pada capek, karena untuk di kampus kami ada kelas karyawan yang masuknya malam. Oh, ya, iya, ada kelas malam, ada kuliah. Jadi kuliahnya tuh kalau yang pagi itu dari pagi sampai sore itu ada jamnya. Malam ya ada sampai jam 9 baru mereka yang mungkin ya ada yang join, ada yang tidak yang kelas karyawan karena jadwalnya mungkin pas tempuk dengan kuliahnya gitu. Iya. Oke, terima kasih. Saya berikan ke Pak Budi Setianta. Terima kasih. Terima kasih. Sobat semua, barusan kita terima materi yang luar biasa dari Pak Kosa. Ya, terima kasih Pak Kosa, materinya luar biasa. Dan saya sebenarnya suka sekali mengikuti materi yang dari Pak Kosa, karena benar-benar kalau saya enjoy Pak Kosa. Tapi mohon maaf tadi sinyal laptop saya agak bermasalah, ini terpaksa saya pakai gadget. Saya terpaksa pakai gadget. Tapi luar biasa, sangat-sangat menarik. Jadi ternyata kalau saya simpulkan secara pribadi Pak Kosa ya, ternyata bahasa Inggris itu ada tip dan trik, ada rumusnya. Ya, ada rumusnya. Tadi kalau structure cuma subjek dan verb tadi. Kemudian kalau listening, bagaimana kita tadi memilih ABC-nya itu, ABCD-nya itu kira-kira supaya peluangnya jadi 5% salah. Jadi ada kiat-kiat tertentu yang ini tidak semuanya bisa, dan hanya orang-orang hebat semacam Pak Kosa yang bisa memberikan tip itu. Jadi ini sangat terima kasih sekali Pak Kosa, dan saya yakin apa yang disampaikan Pak Kosa tadi sangat bermanfaat untuk mahasiswa kita, dan semoga mampu meningkatkan kemampuan dalam tes TOEFL-nya dan kemampuan berbahasa Inggrisnya. Dan sekali lagi kami mewakili program studi akuntansi Undip Muhammadiyun. Terima kasih atas kehadiran Pak Kosa yang telah berkenan memberikan materi yang ampuh tadi saya katakan. Terima kasih Pak. Ya. Semoga di waktu dan kesempatan kita bisa
ketemu lagi di dalam materi yang berbeda dan acara berbeda. Sekali lagi sobat semua, aplaus yang sangat meriah untuk Pak membuat acara dari kami tidak menarik dan semuanya, dan kita akan nanti ke depan teman-teman semua untuk lebih aktif. Ya, mungkin ini masih grogi Pak Kosa. Teman-teman mungkin masih grogi. Jadi tapi nanti satu ketika kita harapkan teman-teman dengan ilmu dari Pak Kosa tadi bisa lebih interaktif. Harapan kita itu. Tadi kunci dari Pak Kosa, bahasa itu kalau tidak dilatih nggak akan ketemu. Karena bahasa itu kebiasaan, apalagi itu bukan bahasa kita, Pak Kosa. Ya gitu Pak Kosa. Teman-teman semua, sekali lagi terima kasih Pak Kosa atas bantuannya, atas materinya yang luar biasa. Kami harapkan nanti siapa tahu kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang berbeda Pak Kosa. Matur nuwun Pak Kosa. Terima kasih Pak Budi, Bu Cita dan teman-teman. Ya, sampai ketemu lagi. Waktu. Ya. Terima kasih untuk lainnya. Jangan lupa absennya diisi. Selamat malam, Bu Cita. Selamat malam, Mbak Budi. Terima kasih, Pak Budi. Terima kasih anak-anak Prodi Akuntansi. Selamat berjumpa untuk dalam waktu atau pelatihan yang akan datang. Selamat malam. Malam, Bu. Selamat malam, Bu. Malam.